Kali ini kami menargetkan akan dilakukan di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dandau, Kabupaten Malang, dengan komoditas utama yaitu sapi perah. Menurut data BPS tahun 2017, jumlah sapi perah yang ada di Desa Sumber Sekar berjumlah 1.661 ekor. Untuk target utamanya sendiri atau target program yang akan kami laksanakan ini, kami bekerja sama dengan mitra yaitu kelompok ternak perah Sumber Rezeki dengan nama ketua Bapak Puji. Kelompok ternak perah Sumber Rezeki telah berdiri sejak tahun 2016 dengan jumlah keanggotaan terakhir untuk saat ini yaitu sebesar 70 orang peternak. Populasi yang ada di kelompok ternak perah Sumber Rezeki terbilang cukup besar. Dari kelompok ternak ini sendiri memiliki populasi ternak sekitar 600 ekor dengan produksi setoran dari mitra per harinya sebesar 1.000 liter per hari. Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra, didapatkan beberapa permasalahan yang dialami oleh mitra. Yang pertama yaitu penurunan performa ternak baik dari segi reproduksi maupun dari produktivitasnya. Penurunan performa ini diakibatkan karena ternak yang dimiliki oleh peternak di daerah Sumber Sekar mengalami transisi pemulihan pasca wabah LSD dan PMK. Hal ini mengganggu sistem reproduksi ternak sapi perah, di mana pada kasus terparah untuk mencapai sebuah kebudingan diperlukan 7-8 kali inseminasi buatan. Kasus tersebut berdampak pada produktivitas susu yang dihasilkan karena pada siklus produksi susu sapi perah untuk mendapatkan produksi susu yang tinggi maka sapi harus mengalami partus. Untuk permasalahan yang kedua yaitu mengenai kelangkaan hijauan yang terjadi saat musim kemarau. Para peternak yang ada di daerah Sumber Sekar belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hijauannya, walaupun sebagian besar dari mereka memiliki lahan yang cukup. Kebanyakan dari lahan yang mereka miliki digunakan sebagai perkebunan jeruk. Alhasil, mereka menggunakan limbah pertanian berupa tepung jagung sebagai pengganti hijauan. Namun, tepung jagung yang ada diperoleh dari luar daerah, yaitu dari daerah Kabupaten Malang dan daerah Jombang, sehingga tidak sewaktu-waktu tepung jagung itu ada dan harganya yang cukup mahal. Dari permasalahan utama tersebut terdapat sebuah solusi dan inovasi program yaitu pembuatan urea monosaccharided block untuk peningkatan performa ternak dan pelatihan pembuatan silase untuk ketahanan pakan. Program pembuatan urea monosaccharided block yang diinovasikan dengan penambahan bahan lain seperti temulawak serta kunyit. Penambahan bahan-bahan tersebut difungsikan untuk meningkatkan daya imunitas tubuh ternak, dikarenakan pada bahan tersebut memiliki kandungan nutrisi yang cukup kompleks. Alasan pemilihan program yang kami rencanakan tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan serta menjaga performa produksi ternak di daerah Sumber Sekar, baik dari segi reproduksinya hingga produktivitas susunya. Untuk yang kedua, yaitu meningkatkan pendapatan peternak yang dihasilkan, di mana apabila produktivitasnya meningkat, terutama produksi susu yang meningkat, maka secara otomatis pendapatan peternak akan ikut meningkat. Itu yang ketiga, yaitu peningkatan kesehatan ternak yang ditinjau dari peningkatan BCS sapi perah. Yang keempat, menjaga ketersediaan pakan hijauan terutama pada musim kemarau. Program-program yang kami rencanakan tersebut kami susun berdasarkan data-data pendukung, yaitu terdapat data primer berupa hasil wawancara bersama Bapak Puji selaku mitra kami, dan data sekunder berupa penelitian sebelumnya yang terkait dengan program kami. Dari data primer dan data sekunder tersebut kami olah dan kami kembangkan
menyesuaikan dengan permasalahan dan kondisi yang memang sedang dialami oleh mitra. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program organizing 5W1H. Untuk aspek yang pertama adalah who atau siapa, yang mana di sini terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok peternak sapi perah Desa Sumber Sekar, yang mana mereka merupakan penerima utama dari program penyuluhan ini. Lalu yang kedua adalah KUD DAU, yang mana di sini mereka berperan sebagai fasilitator dan juga penyedia layanan dalam distribusi informasi. Lalu selanjutnya terdapat inseminator, yang mana di sini mereka berperan dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan baru mengenai teknik terkait inseminasi buatan. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu adalah what, di mana di sini permasalahan pada kelompok peternak sapi perah yaitu seperti pengolahan limbah yang masih belum baik. Lalu yang kedua efisiensi reproduksi usaha yang masih tergolong rendah, dan juga yang ketiga produksi susu yang masih belum memenuhi. Lalu bagi KUD itu sendiri, KUD DAU itu sendiri, yaitu masalah yang dialami adalah mereka masih belum dapat untuk memenuhi target kebutuhan susu, sehingga untuk saat ini KUD Desa Sumber Sekar dialihkan ke KUD Mitra Bakti. Sedangkan untuk inseminator sendiri, permasalahannya yaitu masih banyak laporan terkait kegagalan dalam inseminasi buatan. Untuk aspek selanjutnya yaitu adalah aspek why, mengapa. Jadi dengan adanya program penyuluhan ini maka diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada peternak sehingga di sini efisiensi usaha ternak sapi perah akan meningkat. Lalu dengan adanya program penyuluhan ini maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai pengolahan limbah. Dan juga dengan adanya program ini maka akan membantu para peternak untuk dapat memenuhi kebutuhan produksi susunya. Lalu selanjutnya yang terakhir, dengan adanya program penyuluhan ini maka diharapkan akan membantu para peternak untuk dapat melakukan pencegahan maupun pengobatan penyakit, yang mana di sini dapat diketahui bahwa pada kelompok peternak sapi perah di Desa Sumber Sekar ini masih terdapat riwayat kasus penyakit sapi perah seperti LSD, PMK, dan penyakit lainnya. Di sini saya akan menjelaskan di mana perencanaan penyuluhan untuk kelompok kami. Yang pertama, tempat pengumpulan data, survei dan pengumpulan data primer untuk pokok pembahasan dalam program penyuluhan dilakukan di Dusun Kerajaan sebagai sampel lokasi untuk kelompok peternak yang akan menjadi target penyuluhan. Yang kedua, jangkauan program penyuluhan. Program penyuluhan kami direncanakan untuk menjangkau kelompok peternak dari seluruh dusun di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang meliputi Semanding, Kerajaan Banjar Tengah, dan Praja. Yang ketiga, pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan di Balai Desa Sumber Sekar untuk materi dan topik utama dalam penyuluhan yaitu pembahasan masalah dan teori terkait permasalahan. Tempat lain penyuluhan yaitu dilaksanakan di kandang salah satu peternak rakyat untuk mempraktikkan solusi penyelesaian di lapang. Kemudian di sini saya akan membahas tentang kapan waktu pelaksanaan program yang akan kami lakukan. Yang pertama dilaksanakan selama 1 bulan dimulai dari bulan Mei hingga Juni. Setiap sesi pelatihan dan penyampaian materi dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu dari pukul 9 hingga pukul 12. Sementara itu, perencanaan waktu pelaksanaan alternatif lain yaitu sesi pelatihan dan penyampaian materi pada hari Sabtu dan Minggu, namun dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 7 hingga pukul 9. Target penyelesaian program. Berdasarkan perencanaan, target penyelesaian penyuluhan seharusnya mampu dilakukan dan diselesaikan pada pertengahan bulan Juni, tepatnya sebelum pelaksanaan UAS untuk mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan yang dilakukan pada tanggal 21 Juni. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana perencanaan kelompok kami dalam penyuluhan tersebut.
melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Pertanian setempat. Yang kedua, penerapan inovasi atau teknologi yang mudah dan terjangkau untuk diterapkan di skala kelompok ternak rakyat. Yang ketiga, mengundang ahli nutrisi dan ternak serta dokter hewan sebagai pembicara. Yang terakhir, penyediaan alat dan bahan untuk praktik langsung dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait program accounting ataupun breakdown dari mind map perencanaan program penyuluhan kelompok kami. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan persiapan. Dalam fase ini, kegiatan kami meliputi persiapan dan perencanaan, yaitu identifikasi desa, peternak sapi perah di lokasi, dan para stakeholders. Selanjutnya, dalam memenuhi data primer maupun sekunder yang diperlukan untuk perencanaan program penyuluhan ini, dilakukan juga survei lapang dan studi literatur dengan mengkaji teori-teori yang sebelumnya sudah disebutkan di awal video. Dari data-data primer tersebut, kami lakukan pengolahan data untuk menentukan program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang paling tepat. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pengembangan materi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari kegiatan persiapan, selanjutnya dikembangkan menjadi program yang memungkinkan untuk diterapkan pada kondisi masyarakat tersebut, berupa pembuatan UMB dengan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan untuk meningkatkan kesehatan ternak dan pemulihan ternak pasca wabah PMK atau LSD. Atau lebih lengkapnya, program ini adalah program pembuatan urea molasses medicated block dengan kunyit dan temulawak sebagai suplemen pakan untuk meningkatkan daya imunitas serta menjaga performa produksi ternak sapi perah di daerah Dau. Rencanakan program pembuatan silase sebagai sosialisasi atau penyuluhan tambahan kepada kelompok ternak di sana untuk menimbun pakan pada musim hujan agar dapat menjadi cadangan pada musim kemarau dan menghindari kelangkaan hijauan. Lalu kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Pada program pelaksanaan penyuluhan ini, sebelumnya diperlukan persetujuan dari warga, ketua kelompok ternak, dan perangkat desa terkait untuk menjalankan program yang akan dilakukan. Harapannya dari pelaksanaan penyuluhan ini akan membantu memberikan solusi dari permasalahan untuk kelompok ternak maupun peternak sapi perah yang ada di lokasi tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pendampingan dan monitoring pasca materi penyuluhan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada kegiatan ini diharapkan peternak ataupun utamanya kelompok ternak mau dan mampu menerapkan inovasi yang ada pada peternakannya. Selain itu, pada kegiatan ini juga ditinjau dan diamati keaktifan dan partisipasi masing-masing anggota kelompok ternak, seperti meminta bantuan dalam penerapan inovasi dan lain-lain. Pada kegiatan ini juga memungkinkan untuk terjadinya aspirasi dari peternak yang mau menerapkan inovasi kepada peternak yang sebelumnya tidak mau menerapkan inovasi. Kegiatan terakhir dari perencanaan program penyuluhan ini adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah proses pendampingan dan monitoring dalam penerapan inovasi yang diberikan. Evaluasi dapat berupa keberhasilan peternak dalam membuat UMB dan silase dilihat dari hasil kualitas dan kuantitasnya. Selain itu juga dilihat dari partisipasi jumlah peternak yang mau menerapkan inovasi ini pada peternakannya. Lalu dalam mempertimbangkan evaluasi hasil dari program ini juga dapat dilihat dari performa ternak yang diberikan UMB dan silase. Ternak dapat dievaluasi dari segi produksi susu, keberhasilan IB, dan BCS, serta kesehatan. Perencanaan meliputi beberapa program seperti pengambilan data primer berupa jumlah ternak dan peternak yang ada di satu kelompok dengan indikator keberhasilannya ialah mengetahui jumlah ternak dan jumlah peternak dalam kelompok tersebut. Kemudian, pengambilan data sekunder yaitu sebagai perbandingan antara data primer yang didapatkan pada data primer. Indikator keberhasilannya yaitu didapatkannya sebuah penelitian yang sebelum-sebelumnya yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan melalui jurnal dan artikel-artikelnya. Selanjutnya yaitu pengembangan program yang ingin diberikan kepada para peternak yang telah dievaluasi bersama tim dosen. Di indikator keberhasilannya berupa persetujuan program yang diberikan kepada tim dosen untuk dikembangkan lebih lanjut dan penerapan ke masyarakat. Aspek yang terakhir yang ada pada indikator perencanaan ialah telah didapatkannya persetujuan dari mitra yaitu kelompok ternak sumber rezeki. Indikator keberhasilannya ialah didapatkannya persetujuan dari para mitra yaitu kelompok ternak sumber rezeki dan para peternak
menyetujui dilakukannya adanya penyuluhan pada kelompok tersebut. Lalu kemudian ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini memiliki 3 poin, yaitu pengukuran pemahaman, partisipasi peternak, dan keterampilan peternak. Pada poin pertama yaitu pengukuran pemahaman. Pengukuran pemahaman tentang program yaitu UMB dan Silase sesuai dengan program yang kita berikan, yaitu melalui uji setelah pembekalan pada peternak sumber rezeki. Hal ini memiliki indikator keberhasilan yaitu tingkat pemahaman yang tinggi pada para peternak. Sumber rezeki mencapai 70% pada program yang akan kita jalankan, yaitu program pembuatan UMMB dari kunyit dan Silase. Selanjutnya sesuai dengan yang saya katakan, yaitu partisipasi peternak. Partisipasi peternak yang mengikuti program penyuluhan pada kelompok ternak sumber rezeki. Poin ini memiliki indikator keberhasilan ialah para peternak sumber rezeki ini yang mengikuti penyuluhan UMB dan Silase mencapai lebih dari sama dengan 30 peternak. Angka tersebut telah setengah dari total peternak yang ada pada kelompok ternak tersebut. Yang terakhir ada keterampilan peternak. Keterampilan peternak ini yaitu dalam membuat program yang telah diusung sebelumnya, yaitu UMMD dan Silase. Indikator keberhasilannya ialah pada poin ini keberhasilan para peternak dalam membuat Silase dan UMMB saat praktik lapang yang sebelumnya telah didemokan cara pembuatannya oleh para ahlinya. Yang terakhir adalah pasca program. Pasca program ini merupakan monitoring pada peternak yang berada di kelompok ternak sumber rezeki. Program ini memiliki beberapa poin terpenting seperti penerapan UMMD dan Silase yang telah diberikan penyuluhannya pada sebelumnya. Indikator keberhasilannya ialah pada poin ini penerapan yang tetap dilakukan oleh para peternak dengan target peternak ialah lebih dari atau sama dengan 30 peternak. Poin yang kedua ialah jumlah produk program yang dihasilkan para peternak. Indikator keberhasilannya pada program ini ialah jumlah produk yang dihasilkan yaitu UMMD dan Silase telah sesuai dari segi kandungan dan hasil yang diberikan sesuai dengan penyuluhan. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap produktivitas susu dan peningkatan BCS pada ternak di kelompok ternak sumber rezeki. Pada peningkatan produktivitas, indikator keberhasilan ialah meningkatnya susu yang sebelum diberikan UMMB dan Silase hanya 10-15 per liter per ternak per hari. Setelah diberikannya UMB dan Silase yang pada program kita kali ini, angka produktivitas dapat menyentuh angka 20-25 liter per hari per ternak. Dan untuk angka BCS, indikator keberhasilannya adalah BCS mencapai angka ideal yaitu 2 hingga 3 untuk ternak betina agar lemak tidak menutupi organ produksi jika angka BCS lebih tinggi daripada 3, dan jika angka BCS kurang dari 3 dapat menyebabkan kematian pada ternak dan kematian pada induknya karena kekurangan nutrisi pada ternak.